sekalian, acara kita hari ini adalah acara peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Adapun tertib acara pembukaan dibawakan oleh Pak Poltak, kemudian pengantar dari Pak Pengawas, berikutnya paparan materi oleh Ibu Kepsek, diikuti sesi tanya jawab dan pendampingan dari pengawas, penutup dari Kepsek, yang penutup dari Pak Tambunan. Jadi acara kita dibuka oleh doa oleh Pak Poltak. Terima kasih. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Bapa atas segala anugerah dan karunia-Mu Bapa. Kami bisa berkumpul di tempat ini oleh Tuhan. Ya Bapa, kami memohon kehadiran-Mu Bapa supaya Engkau yang selalu menyertai kami untuk acara rapat kami pada hari ini. Ya Bapa, dari awal dan pemaparan nanti dan akhir Bapa, supaya Engkau yang selalu senantiasa melindungi dan memberkati kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Buat Bapak Poltak yang telah memimpin doa kita pagi hari ini. Kemudian pengantar dari Pak Pengawas, waktu dan tempat diberikan. Terima kasih. Ini gambar kita ambil ketika kita melakukan permainan bersama dan berkolaborasi. Ya, pertanyaan jawab. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Hesti Fadilina Purba ingin bertanya kepada Ibu Kepala Sekolah dan mungkin juga kepada Pak Pengawas. Sungguh materi yang sangat memotivasi untuk kita di sekolah. Bagaimana cara kita mengembangkan praktik pembelajaran di dalam kelas kita masing-masing sebagai guru. Tapi di sini saya ingin bertanya, setelah saya melihat bagaimana keadaan sekolah kita, karena saya guru di sini pasti saya tahu pasti bagaimana keadaan kita. Saya ingin bertanya kepada Ibu dan Bapak, bagaimana cara Ibu mungkin sebagai kepala sekolah atau manajer di sekolah, atau mungkin bagaimana masukan dari Pak Pengawas, cara untuk menumbuhkan minat atau motivasi para guru itu sendiri dalam betul-betul melakukan membentuk sebuah komunitas belajar. Bagaimana caranya supaya para guru merasa komunitas belajar itu penting. Jadi saat kita sudah berkeputusan untuk membuat komunitas belajar itu, mereka bersungguh-sungguh untuk menjalaninya sampai dengan hasil kualitas praktik pembelajaran di sekolah itu meningkat. Kira-kira itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hestipa. Pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana menumbuhkan minat supaya Bapak Ibu guru serius membentuk dan mengikuti komunitas belajar ketika komunitas belajar itu sudah dibentuk. Baik, terima kasih Bu Hestipa. Ini berkaitan dengan mindset kita terutama ya. Jadi ini bagian internal sebenarnya, internal dari pendidik, internal Bapak Ibu guru. Saya ilustrasikan seperti ini. Kemarin ada penyakit, kalau mata kita sakit, itu kita pergi ke dokter mata cepat-cepat. Kemudian ketika telinganya sakit, itu kita pergi ke dokter juga dengan sangat cepat-cepat. Kalau saraf kita sakit, itu kita pasti pergi ke dokter saraf dengan sangat segera. Tetapi ketika gigi kita sakit, kita nggak pergi dengan cepat ke dokter. Tunggu parah dulu sakit giginya, baru kita pergi ke dokter gigi. Ternyata dari gambaran, dari analogi yang saya sampaikan itu, cerita yang saya sampaikan itu, gigi kurang dipentingkan daripada mata, telinga, dan saraf. Apa yang menyebabkan gigi itu tidak dipentingkan, kurang dipentingkan daripada mata, gigi, dan saraf? Karena mata
cenderung masih kategori ikutan saja dalam Kombel, bahkan tidak tidak berpikir secara pedagogik bahwa komunitas itu adalah satu bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan sebenarnya dari kegiatan pendidikan, kegiatan program belajar mengajar kita. Itu dia. Jadi ketika kita memahami bahwa fungsi gigi sama pentingnya dengan mata, telinga, dan saraf, maka demikian juga lah kita Bapak Ibu guru sudah ada tercantum di dalam mindset kita bahwa komunitas belajar itu sama pentingnya dengan perangkat pembelajaran, dengan tupoksi dan tugas kita sebagai guru. Dan itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Saya rasa kenapa komunitas belajar ini booming pada awalnya, yang pertama karena takut kehilangan tunjangan sertifikasi, makanya ramai-ramai gitu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu untuk akhir-akhir ini, saya melihat ada perubahan-perubahan yang lebih positif, yang lebih signifikan. Yang tadinya awalnya hanya ugal-ugalan, istilahnya mengikuti pelatihan di komunitas belajar, ini sekarang sudah diseriusi. Contohnya Bu Estipa sendiri ya menunggu dengan sangat antusias ketika sertifikat tidak keluar karena murni dilakukan di PMN gitu ya Bu, bukan di komunitas yang lain. Artinya memang sudah ada terbentuk mindset di Bapak Ibu bahwa komunitas belajar itu adalah sesuatu yang penting, dan kemudian ada banyak orang lebih memilih komunitas belajar yang secara online. Kenapa? Karena komunitas belajar secara online ini mengikis waktu dan jarak. Artinya kita bisa sama-sama mengikuti ketika pelatihan komunitas belajar itu dilakukan di Jakarta secara Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Kita yang dari Sumatera bisa mengikuti. Artinya sudah terbentuk mindset atau pola pikir di kita pendidik ini bahwa kegiatan yang dilakukan di malam hari pun ternyata sangat penting untuk menunjang pencapaian pemenuhan atau peningkatan kompetensi Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu mengikutinya? Karena Bapak Ibu tahu itu adalah salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Bapak Ibu harus memenuhi kebutuhan Bapak Ibu dari penguatan kompetensi yang dilakukan daring secara malam hari. Itu sebabnya tidak ada lagi kata-kata berkorban, tidak ada lagi. Tapi Bapak Ibu sudah menuju di tahap berkewajiban memenuhi peningkatan kompetensi. Untuk apa? Karena Bapak Ibu dirasa Bapak Ibu ketika melakukan pembelajaran di kelas, Bapak Ibu sudah bisa menilai apakah kualitas itu rendah, menurun, atau mengalami peningkatan. Jadi yang saya perhatikan di lingkungan SMK Negeri 1 Sigumpar ini, Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan dari komunitas belajar, itu saya perhatikan capaian pembelajarannya ada peningkatan. Sudah mulai membentuk mengelola komunitas kelas dengan anak-anak sudah lebih sehat. Sudah saya perhatikan ada ditempel di dinding kelas itu kesepakatan kelas. Sudah saya perhatikan ada kebiasaan-kebiasaan baru yang tercipta di dalam kelas. Jadi perilaku anak-anak ada perubahan. Kalau dari kemarin-kemarin misalnya Pak Tambuna kurang, pokoknya tidak dengan hal-hal misalnya laptop dengan Bapak Ibu saya lupa proyektor. Kalau sekarang Pak Tambuna sudah hal yang biasa membawa proyektor dan laptop dibawa langsung ke bengkel melakukan pembelajaran. Kalau di tahun lalu itu tidak ada. Tetapi ketika Pak Tambuna sudah mengikuti komunitas belajar, maka saya melihat ada perubahan, ada peningkatan ke arah yang lebih positif, dan anak-anak juga sudah mulai menyenangi cara belajar yang dilakukan oleh Pak Tambuna. Artinya Bapak Ibu, peningkatan kualitas praktik pembelajaran di SMK 1 Sigumpar mengalami peningkatan setelah Bapak Ibu saya perhatikan kategori buat saya itu sudah rajin mengikuti komunitas belajar sampai akhirnya ada perubahan di praktek pembelajarannya. Demikian. Tolong jelaskan terus sistem pembangkitan katakan tenaga air. Ini kan pertanyaan kan? Kenapa? Tolong jelaskan sistem pembangkitan tenaga air. Mari kita jawabnya. Ini jawaban.
Bisa aja nanti murid lebih pintar dari kita. Jangan salah kita. Walaupun kita sudah guru, bisa lebih pintar murid. Kenapa? Kalau dia rajin membuka ayat ini. Makanya siswa itu jangan dianggap di bawah pengetahuan kita. Bisa aja. Makanya tadi yang tidak bisa adalah etika dan moral. Jadi kita mengajarkan etika, mengajarkan moral kepada anak kita. Itu ya. Kalau ilmu, ya kita harus bisa berbagi dengan ini. Silakan guru apa rupanya? Atau Pak Tambun apa Tambun mengenai TKR Pak? Mengenai Mengapa mesin terbuat dari besi? mengapa bisa? Tolong jelaskan. Mengapa Terbuat dari logam. mesin Terbuat dari logam. terbuat dari logam? Ini jawabannya. Pasti. Tolong jelaskan mengapa mau dibuat dari roti kalau dibuat dari roti. Ya kan? Kenapa nggak seng mungkin gitu Pak? Kalau terbuat dari logam, kalau terbuat dari roti, nggak bisa lagi dulu makan. Iya kan? Itu jawabannya. Nah, ini jawaban Bapak. Nah, ini jawabannya. Apa Pak katanya Pak? Kekuatan dan ketahanan Coba. Lebih tahan Pak. Ini jawabannya. Tapi sebentar Pak. Iya. Jawaban pernah saya buka Google juga tanya. Dari sekian jawaban itu kan banyak jawaban yang lalu. Ya kita pilih lah, kira-kira yang cocok. Jadi persoalannya memilih jawaban yang benar. Kan bisa. Padahal kita nggak tahu sama sekali dengan itu Pak. Makanya Tapi jawaban mana yang benar? Nah, contoh ini Pak, kekuatan dan ketahanan. Bisa kita terima? masuk akal. Nah, kemampuan membentuk dan dibentuk. Bisa kita terima? Dan- Itu antara bisa, ya kan? Jadi berarti kita belajar lagi dong Pak kan? Kan tinggal Bu Ido. tinggal berpikir kita Iya. Analisis. Silakan Pak Limbo. Atau aku bertanya dulu ya. Alasan saya Jusaku Pak Junta. Gambarkan instalasi listrik. Gambarkan instalasi listrik. Penerangan satu pasar 5 kelompok. Gambarkan instalasi listrik penerangan satu pasar 5 kelompok. Mari kita lihat. Biasanya gini, kalau yang kayak gitu kan berbayar, ini gratis. Oh iya. Iya. Pak Mudo tulis Nah, sendiri. kita login nih. Kan kita ditarik supaya apa namanya? Masuk ke Supaya tertarik kan? Nah, dipancing kita berbayar. Tapi Pak kan ini kan sebenarnya jawaban itu dari komunitas tenaga juga Pak. Baratnya saya dari mekanik, saya dapatkan Google dan itu dipegang Google dan tidak ada jawab pertanyaan, nah itu juga jawabannya. Ada hak ciptanya kan? Iya. Jadi kan gini, jadi kita bisa menjual ilmu ke pencipta ini. Semua ada. Bagaimana cara menanam jagung? Kalau lima. Mana cara menanam jagung? Biar bertompok 3 Pak. Maksudnya Pengujian lokasi, persiapan tanah, waktu penanaman benih, jarak tanaman, pemupukan, penyiraman, perlindungan hama dan penyakit, panen, penentuan kematangan, panen, penyimpanan, nah sudah 10 deh. Ya Gus. Apa ini? Nah, jadi gini dia mau memberikan jawaban hanya 4 kali, karena gratis kan. Nah, jadi kalau mau berbayar buka di Tokopedia, ketiklah Chat GPT 4.0. Nah ini. Itu Bapak Ibu ya. Jadi itu dia. Bisa aja nanti anak itu lebih pintar dari kita. Maka sekarang kalau kita kasih tugas ke anak, cepat kali dapatnya kan. Bermain di Google. Jadi
kita tinggal mengarahkan anak kita. Anak kita di rumah kan sering main HP kan. Saya lihat kan anak saya kerjakan tugas mengambilkan dari Google. Bisa, bagus itu. Tapi kita tinggal mengarahkan. Artinya kan kalau kamu mengambil jawaban dari Google, baca baik-baik, simak supaya dapat ilmunya. Itulah tadi etika dan moral kita cari dia berperilaku bagaimana supaya tidak menyimpang. Ya bisa, anak kita bisa membuka film-film yang dibuat apa, kalau misalnya porno kan bisa kan? Tidak tanpa sepengetahuan kita arahkan anak kita pendidikan seks, kita arahkan apa bahayanya, baru narkoba bisa aja, bisnis narkoba bisa dapat dia tertarik dia kan, kita arahkan. Itu maksudnya, Bapak Ibu ya. Hasilnya kalau Bapak Ibu mau membelinya di Google di Tokopedia, silakan cek GPT 4.0. Saya pernah buka kan 75.000 6 bulan ongkos kirim, pokoknya totalnya sekitar 105.000 totalnya dari Jakarta. Yang dikirim apa? Linknya. Oh tidak Karantas deh, hanya Karantas. Di satuan pendidikan ada tiga aspek: input, proses, output. Ada tiga. Ini mohon diperhatikan supaya kita sebagai guru bisa memahami. Input itu adalah kompetensi dan kinerja PTK guru, kompetensi guru, dan manajemen sekolah, yaitu kepala sekolah. Itu inputnya. Input itu adalah guru dan kepala sekolah. Apa kompetensi guru dan kepala sekolah? Sama semua. Guru, kepala sekolah, pengawas, kompetensinya ada 3 sekarang. Yang pertama kompetensi sosialnya, kemudian kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi profesional. Ini dia 3. Kepala sekolah juga gitu, pengawas juga gitu. Yang membedakan di profesionalnya. Profesional ibu sama bapak beda. Itu dia bedanya, inputnya. Kalau sudah bagus input, maka proses itu adalah siswa. Siswa itu yang mau kita proses. Jangan kita, siapapun yang datang, siswa itu yang mau kita proses. Jangan kita bilang, murid saya gini, mau murid saya gini, latar belakang ekonomi, latar belakang sosial dan lain-lain. Itulah tugas kita sebagai guru, memproses, menciptakan manusia menjadi manusia. Itu. Nah, kalau sudah bagus proses, otomatis outputnya bagus. Apa outputnya itu? Hasil belajar. Dari mana dilihat mutu lulusannya? Kalau dia SMA, di mana dia kuliah? Kalau dia di SMK, bisa di mana dia kuliah, bisa di mana dia bekerja. Bagaimana perbandingannya yang bekerja dengan tidak bekerja? Itulah. Makanya ini harus sejalan. Ini kuncinya di sini, input di Bapak Ibu. Kuncinya harus kerjasama antara guru dengan kepala sekolah, sama kerja dan kerjasama antara guru dengan kepala sekolah. Jangan katakan kerja Bapak Ibu bagus, saya bagus kerja saya, lengkap bahan ajar saya. Buktinya apa? Di sini outputnya. Mana buktinya kalau memang bagus? Mutu lulusannya rendah. Mana bukti kita kalau kita katakan kerja saya bagus? Jangan. Mutu lulusannya. Enggak bilang apa SMA 2, SMA D. Enggak mungkin bisa bagus itu mutu lulusan kalau tidak ada kerjasama antara guru dengan guru dengan kepala sekolah, dan warga sekolah. Harus ada kerjasama. Itu buktinya kerjasama dan sama kerja mereka terbukti dari mutu lulusannya SMA D.
Labelnya itu mana? Bukan labelnya Medan Bu ya, bukan. Jawa, ke luar negeri SMA 2 juga. Kita tengok berapa yang lulus undangan. Itu. Jadi kita juga gitu di sini di SMK. Oke Bapak Ibu. Oke Pak Duta. Oke. Silakan. Bapak Ibu, apakah Ada pertanyaan silakan. masih ada pertanyaan lagi? Apakah kira-kira sudah mantap? Dirasa Bapak Ibu sudah paham bagaimana pentingnya komunitas belajar ini? Baik, jika tidak ada maka bisa kita tutup sesi paparan kita. Saya kembalikan kepada penguatan ya Pak. Nanti, oke lah. Nanti apa ya Pak? Yang saya minta dari Bapak Ibu nanti dokumennya, dokumen kombel. Segera kalau bisa Senin atau Selasa. Ini udah tanggal berapa Bu? Karena kan saya isi nanti, baru Ibu dulu mengisi, baru saya komen. Misalkan cepatnya baru di PNM, mohon minimal 2 bikin 2. Saya sendiri pengawas, sudah ada kombel saya. Nah, ini kombel saya, komunitas musyawarah kerja pokok sekolah, 6 orang pengasuh SMK. Kita sendiri udah nggak payah bikin itu, nggak sampai setengah jam bikin itu. Kalau bisa Pak depan dulu. Apa? Mana tahu Di mana? Ada kombelnya. kita pembuka. Bereng. Tambah komunitas baru, tambah komunitas untuk mau di mana kan? Isi formulir. Jadi saya kan sudah sertifikat, saya 5 sertifikat tuh, syaratnya harus punya sertifikat. Isi formulir. Apa nama komunitas? Selanjutnya, hanya gitu nih tuh. Syaratnya harus punya sertifikat. Jadi penggeraknya 2 orang bisa, maksimal 2 orang penggerak. Gitu. Baru masuk kalau semua guru. Misalnya ke Pak Limbong, udah kan? Nanti kan tinggal bergabung. Kalau picik bergabung, udah. Bikin dulu kombel di sekolah. Baru untuk selanjutnya ciptakan kombel MPMP antar sekolah. Misalkan ibu kan misalnya IPS, Pak Ibu bahasa Inggris. Pak Ibu bikin penggeraknya. Ajak semua guru-guru bahasa Inggris. Gitu. Kembali tua dong. Hobi kalau kita hobi memiliki anak kali. Tahu pemain dia. Baik Pak, nanti kita akan tindak lanjuti, segera kita buat ke komunitas belajar karena saya rasa dari panduannya itu tidak susah. Tidak susah. Oke Pak, siap, kita tindak lanjuti. Baik. Jadi harus selesai ya sebelum sekarang berapa Bu? 22 Pak. 22. Ketularin Mak, tolong Mak. Masih 25 Mak, sebelum kerja Jo. Izin Pak, kombel yang mau dibentuk kombel daring saja Pak yang di BMN Iya. Kalau luring daring dan luring. dan memluring Pak. Kalau luring dia harus adalah SK-nya. Berarti kalau bisa satu-satu kombel aja dulu Pak. Benar juga. Biar bisa langsung kami tindak lanjut, biar jalan Apa tidak ke depan. mau bikin kombel daring? Apa Mak? Komunitas belajar guru kelurahan. Ya guru SMK lah istilahnya. Ya, sebukan di satu Atau tempat. belum mati ada kecil. Tapi ini kan nanti dengan di kombel ini kan, udah ada judul, sekarang kegiatannya. Itu loh Pak, maksud saya biar maksimal kami kombel itu satu dari Pak Bisa, ya. bisa. Oke. Saya terima. Saya tunggu tuh. Daring satu, luring satu gitu Pak. Iya. Segera Bu ya. Oke, Jangan Pak. lupa 25 ya. Maksudnya Pak, kita harus jadi apa di sana? Jadi administrasinya atau bisa kita jadi anggota? Misal Bapak penggeraknya, Penggeraknya. 2 orang penggerak, baru sudah membayar atau turun menjadi anggota. Maksud saya Pak, Penggerak semua Pak. harus jadi penggerak kita, Penggerak. nggak bisa anggota. Anggota pun kita bisa di kombel itu Pak. Ini bukan bicara penggerak. Penggerak itu artinya admin Operatornya dari saudara. ya, adminnya gitu Pak. Admin itu nama istilahnya penggerak. Operatornya ini. Itulah Pak. Operator. Harus kita aminnya. Iya, Pak. Pak Bebas Dito ya, bisa Pak. admin, bisa sampai purba bisa. Baru Pak Mak ada orang sebagai pesertanya.
maksudnya gini Pak, kita kan udah ada Kombel, tapi kita situ bukan admin. Gimana kira-kira itu Pak? Kemana? ngikut kombel orang gitu. Iya, udah kita masuk ke komunitas yang lain. Nah, itu sekolah dari Harus. Oh harus untuk sekolah ini. sekolah dong. Oke, boleh. Berarti satu kamu lakukan dari sekolah ini dulu. Iya, Bukan satu maksud dari ini budaya bukan. bukan. Asal orang belum waktu mana masuk nak. Oke Pak, baik. Saya kembalikan kepada moderator, silakan Pak. Langsung mak bertanya untuk apa yang kita Indonesia Pak. Ya, karena sudah tidak ada tanya jawab dan telah selesai, berarti tadi telah ditutup oleh Ibu Kepala Sekolah. Sekarang kita akhiri dengan doa penutup yang dibawakan oleh Pak Tambunan. Terima kasih karena rapat untuk komunitas belajar telah selesai.